Iblis sudah keluar surga, sementara Adam dimasukkan dalam surga. Kok bisa godain? Pertama, itu godain di luar pagar. Di luar pagar surga, enggak dalam surga. Tuh, makan bakul biar kekal. Jadi bisikin gitu. Satu. Yang kedua, iblis diusir, tapi masuk lagi melalui ular. Ini ular tuh. Jadi jannah itu maknanya kebun, taman. Jadi iblis masuk dalam ular, ularnya masuk dalam surga. Nah, ular surga itu jinak memang gitu. Tapi diam-diam dia bisikin. Nah, iblisnya bisikin Adam, masuk lagi. Yang kedua, jadi bisikin begitu. Nah, sekarang anak cucunya bisikin kita, bisikin manusia. Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Afdalul biqa fil ardi alal itlaq, tempat yang paling utama di muka bumi adalah masajiduha. Kemudian Allah golongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman, menambahkan, meningkatkan keimanan, menambah dengan thalabul ilmi. Orang yang ngaji belum tentu orang yang baik, tapi minimal dia sudah berniat untuk menjadi orang yang baik. Orang yang ngaji belum tentu orang pinter, tapi dia sudah berniat pengen jadi orang pinter. Masalah nggak tahu, yang menghujamkan ilmu dalam kalbu kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Syafi'i mengajarkan kepada muridnya suatu perkara, namanya Rabi bin Sulaiman. Ditanya paham belum? Belum. Diajarin lagi. Paham belum? Belum guru. Diajarin lagi. Paham belum? Guru. Sampai 39 kali diajarin gak paham-paham. Lama-lama muridnya gak enak, dia pergi duduknya paling belakang. Mana itu Rabi bin Sulaiman? Dia rupanya malu, sudah 39 kali diajar gak paham. Imam Syafi'i tahu muridnya ini, lalu disuruh datang ke rumah privat. Apa yang terjadi? Akhirnya Rabi bin Sulaiman ini menjadi seorang ahli fikih min kibaril ulama. Kesabarannya menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, setelah 40 kali mengajarkan, sudah paham belum? Belum guru. Aku hanya berusaha menambahkan, yang memberikan Allah. Aku cuma menyampaikan, yang memasukkan ilmu ke dalam qalbu itu Allah. Banyak mohonlah kepada Allah supaya Allah ngasih ilmu. Akhirnya dia menjadi kibarul ulama. Berkah kegigihannya dari orang yang bodoh menjadi bermetamorfosis menjadi orang yang ahli ilmu, ahli fikih, termasuk orang-orang yang kibarul ulama min ahli fikih Imam Syafi'i radhiyallahu. Semoga Allah meridhoinya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Duduk kita di majelis ini termasuk duduk meningkat derajat. Suatu saat Nabi pernah bertanya, maukah kutunjukkan kepadamu 3 perkara yang meningkatkan derajat, menghapuskan dosa? Tentu ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kasratul khutbah ilal masjid, perbanyak jalan menuju masjid. Jalan kita menuju masjid ini meningkatkan derajat dan menghapus dosa. Kemudian intidharus salah ba'da salah,
menunggu sholat setelah sholat. Nabi sholat maghrib, kita nunggu sholat isya. Ini meningkatkan derajat dan menghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Yang gak kalah pentingnya isbahul wudu, menyempurnakan wudu indal makari, ketika kita enggan, maka itu menjadi peningkat derajat dan gugur dosa. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita semua, Allah angkat derajat kita semua. Lanjutkan ngaji tafsir kita ayat 35-36 surah Al-Baqarah. Sekedar mengingatkan, di ayat sebelumnya Allah perintahkan kepada para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Adam sebagai kiblat, bukan menyembah Adam. Adam sebagai kiblat, seperti kita menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Yang kedua, ini bukan sujud ibadah, tetapi sujud hormat. Semua sujud kecuali iblis. Maka sebagian ulama berpendapat ini iblis ini dulunya kalangan malaikat, karena dapat kita untuk sujud juga. Kan perintah Allah untuk sujud kepada para malaikat. Bahkan iblis ini menjadi pimpinan para malaikat yang diutus untuk menumpas bandul jan di muka bumi ini. Tapi akhirnya dia enggan sujud. Kenapa? Aba wastakbar, dia sombong, dia enggan. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang kafir. Kenapa dia sombong? Kenapa dia enggan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Maka orang-orang yang merasa dirinya paling baik, kemudian paling tahu, yang paling begitu, itu punya potensi kayak iblis. Na'udzubillahi min. Selayaknya kita banyak merasa diri ini banyak salah, diri ini khilaf, diri ini jahil. Jadi tidak merasa paling tahu, a'lam, aqwa, kemudian atqa, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa suci, Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran tawadhu. Kalau iblis mengajarkan sombong. Mangkana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr la yadkhul jannah. Siapa yang dalam hatinya ada setitik kesombongan tidak akan masuk surga. Ayat berikutnya ini lanjutannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami katakan, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ihbaran, memberikan kabar, amma akrama bi Adam, di mana Allah telah memuliakan Adam. Tadi iblis setelah enggak mau sujud, akhirnya diusir dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbar fiha, maka tidak pantas kamu takabur di surga. Padahal iblis tadinya harisul jannah, penunggu surga, penjaga surga, azazil. Tapi karena sombong, maka dia tidak pantas. Akhruj, pergi kamu, diusir. Iblis diusir dari surga, Adam diperintahkan untuk tinggal dalam surga.
Uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha, makanlah yang ada dalam surga, ragadan haitsu syi'tuma, dengan senang, dengan lahap, dengan lezat, dengan nyaman, mana saja yang kamu kehendaki. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Pohon apa itu? Tafsirnya banyak. Pohon anggur, pohon zaitun, pohon kurma, pohon khuldi. Nah, itu yang nyebut setan. Pohon khuldi, buah kekekalan, nanti diceritakan nanti. Nah, itu penyebutan bahasa setan, ini pohon kekekalan. Kalau kamu mohon makan pohon ini, buah ini, kamu akan kekal. Kata siapa? Kata saya. Ngikutin setan maksudnya. Saya ngikutin kata-kata setan kayak gitu tuh. Hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, kamu nanti termasuk orang yang berbuat zalim. Ramadan ayhani'an wasi'an tayyiban, dengan nyaman, dengan lapang, dengan lezat baik. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar bin Murdawai dari hadis Muhammad bin Isa Ad-Dimaghani, hadis haddatsana Salamah bin Al-Fadl an Mikail an Lais an Ibrahim At-Taimi an abihi an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ara'aita Adam anabiyyan kana. Ya, Abu Dzar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah menurut pendapatmu Adam itu nabi? Qala na'am nabiyyan rasulan. Ada yang berpendapat nabi pertama itu Nuh. Padahal di sini disebutkan Adam itu nabi. Jadi yang benar nabi pertama siapa? Adam. Nah, kalau mau disebut Nuh, maksudnya nabi pertama yang di langit, dijelasin. Yang di bumi nanti baru Nuh. Tapi selama ini kita pahami nabi pertama ya Adam. Ada yang bilang Adam bukan manusia pertama, dulu sudah ada manusia yang lainnya. Tapi tafsir itu terlalu jauh dan itu keliru. Yang benar manusia pertama ya Adam. Lah kok malaikat tahu kalau nanti akan berbuat kerusakan? Ya penghuni bumi sebelumnya yang namanya Banu Jan, golongan jin, itu telah berbuat kerusakan. Dalam prediksinya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah kau akan menjadikan manusia yang menumpahkan darah, berbuat kerusakan menjadi khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami bertasbih mensucikan engkau. Kalau dalam bahasa kita, kenapa bukan kami saja, tapi sebagian ulama meriwayatkan menjelaskan itu yang ngomong kayak gitu tuh iblis tadi. Malaikat yang lain mah diam. Iblis kenapa bukan kami saja, bukan aku saja maksudnya. Karena dia pimpinan malaikat yang menumpas Banu Jan di muka bumi. Naam, iya, bahkan dia nabiyan rasulan, nabi rasul, yukallimullah qabilan, ya'niyana, langsung berbincang-bincang dengan Allah. Ini bukan hanya Musa, tapi juga Nabi Adam. Uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Ikhtalafa fil jannah allati askanaha Adam. Ulama dulu berselisih pendapat tentang surga yang ditempati Nabi Adam. Ahiya fis sama am fil ardi, apakah surga itu di langit atau di bumi?
Menurut bapak-bapak, ibu yang ada di sini, surganya di langit atau di bumi? Halo? Nah, ada yang bumi, ada yang langit. Di sini aja selisih pendapatnya. Nah, memang jumhur ulama, kebanyakan ulama itu bilang fal aksarun alal awal. Pertama memang banyak ulama yang berpendapat itu surganya di langit. Ada ulama. Wa hukiya al-Qurtubi, Imam Qurtubi berpendapat anil Mu'tazilah wal Qadariyah al-qaul bi anna fil ardh. Hanya kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengatakan bahwa surganya itu di bumi. Jadi kalau ada yang menjelaskan di bumi nggak usah kaget. Memang ada kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah. Jadi nanti kan ada ayat berikutnya turun lah. Dan turun itu bisa dari langit ke bumi, bisa dari dataran tinggi ke dataran rendah. Lalu bagaimana ketika diperintahkan kemudian melanggar makan buah kuldi? Yaitu kan alamnya saja yang dibuat berbeda. Tadinya di surga tanpa perlu pakai baju karena berlapis cahaya, tapi karena melanggar jadi bajunya itu tirainya itu hilang. Jadi harus pakai daun. Bumi ya bumi ini menurut Qadariyah dan Mu'tazilah. Tapi menurut ulama itu surga langit. Itu surga langit. Tapi beda nggak sama surga kita nanti? Halo? Beda nggak? Kan surga kita nanti kalau masuk surga, mudah-mudahan dari surga semua. Surga kita nanti kan nggak ada larangan, nggak ada ngantuk. Sementara Adam waktu itu ngantuk. Dijelaskan nanti prosesinya. Nah, penjelasan detailnya nanti insya Allah dijelaskan dalam surah Al-A'raf, insya Allah surah ke-7 ini. Nah, ada pendapat bahwa Hawa khuliqat qabla dukhuli Adam al-jannah. Hawa ini dicipta sebelum Adam masuk surga. Ada pendapat. Tapi pendapat yang lain itu dicipta Adam sudah di surga. Namanya tafsir begitu. Karena rinciannya kan nggak ada dalam ayatnya. Rinciannya ya masuklah kamu, Hawa, Adam dan Hawa ke dalam surga. Tinggalan dalam surga. Ini menunjukkan dicipta itu di luar surga. Beberapa yang lain enggak, diciptanya itu di surga. Nabi Adam jalan-jalan di surga, kesepian, tidur, baru pas tidur diambil tulang rusuknya. Nanti rinciannya sebenarnya. Wa qad saraha bidzalika Muhammad bin Ishaq haitsu qala lamma faragallahu min mu'atibati, ketika Allah setelah selesai dari mencela iblis, melaknat iblis, mengikok iblis, iblis suruh keluar dari surga. Aqbala ala Adam, lalu berkata kepada Adam, wa qad 'allamahul asma', dan sungguh Allah telah mengajarkan asma kullaha. Wa qala ya Adam, hai Adam, ambihum bi asma'ihim ila qaulillahi ta'ala, ila qauli innaka antal alimul hakim. Qala summa, terus berjalannya waktu, Nabi ma balagana ahlul kitab min ahli Taurat. Jadi ada keterangan yang sampai pada kami dari ahli kitab, ahli Taurat, wa ghairuhu min ahli ilmi, dari Ibnu Abbas wa ghairuhu. Summa akhadha dila'an. Dila'an itu langsung min adla'ihi min syakkihil aisar. Setelah Adam tidur, diambil dari tulang rusuk sebelah kiri. Saya pernah baca dalam hadis sebelah kanan. Ternyata begitu banyak riwayat. Tapi yang di sini sebelah
kiri. Kalau dalam kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sebelah kanan. Kemudian wa Adam naimun. Dan Adam barakallahu fiik. Sabab Allah fil jannah. Mudah-mudahan Allah berikan minuman kamu dalam surga. Kalau ada yang bawain minuman itu, istrinya bawain minuman didoain. Sakokilah fil jannah. Semoga Allah berikan kamu minuman dalam surga. Biasanya kalau bawain minuman doain apa? Boro-boro. Agak ya, doain. Wa Adam naimun lam yahab min naumihi. Hatta khalaqallahu min dir'i tilka zawjatahu. Sampai akhirnya Allah ciptakan dari tulang rusuknya pasangannya yang namanya Hawa. Fasawaha, lalu disempurnakan imro'atan, jadi seorang perempuan. Supaya apa? Allah ciptakan Hawa, liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang, tentram bersamanya. Jadi adanya pasangan kita supaya hidup kita tenang, supaya hidupnya tentram. Biasanya kalau ada istri hidupnya tambah tenang. Betul-betul. Kadang-kadang malah kadang-kadang malah ada istri tambah panas. Wah, berarti ada masalah. Lintas guna itu ada itu biar kamu tenang, tentram. Lintas guna, lias guna ilaha. Falamma kasaba'an usanah, berlalu wahaba min naumihi ro'aha. Kalau dia bangun, kalau beberapa keterangan itu 40 hari Adam dicipta, baru ditiupkan roh, tidur, kemudian diambil tulang rusuknya, dibungkus daging, disempurnakan tuh Hawa ila janbihi, di sampingnya. Ada keterangan di sisi lambung, ada keterangan di sisi kepala. Sebagian yang lain keterangannya jauh sehingga perlu dipanggil-panggil. Wallahu a'lam. Itu banyak riwayat. Faqala lima yad'una wallahu a'lam. Kata Adam, lahmi wa dammi wa zawjati, dagingku, darahku, istriku. Ini pertama kali lihat perempuan loh. Karena sebelumnya nggak ada siapa-siapa. Kita ini kelihatan biasa kan karena sudah sering lihat. Tapi kalau ketika melihat pertama kali itu perempuan kan, anak pesantren 3 tahun nggak melihat aja, melihat kaki aja bisa gemeter tuh. Bisa gemeter tuh. Suami istri berbicara lama aja bisa gemeter lihat. Apalagi baru pertama kali dilihat ada. Lahmi wa dammi wa zawjati, dagingku, darahku, istriku. Fasakana ilaiha, lalu tentram bersamanya. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan itu Nabi Adam tadinya maunya pengen nomplok aja tuh, pengen megang aja. Tapi sama malaikat stop, tunggu dulu, ini belum halal, main pegang aja. Tabiatnya laki-laki berdua sama perempuan maunya pegang-pegangan. Betul-betul. Berarti pengalaman. Tabiatnya begitu, normal. Itu normal. Tapi kan kita tahu syariat, ini belum halal, ini haram. Adam juga begitu. Oh, dia pengen pegang aja. Mana dulu maharnya? Lalu Nabi Adam pun dalam keterangan
mahar itu adalah ucapan sholawat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya mahar itu sesuatu yang berharga. Sholawat itu berharga nggak? Oh, berharga sekali, sangat berharga. Boleh Al-Quran, boleh sholawat. Kalau Al-Quran itu Al-Quran dengan mengajarkan Quran atau menghafalkan Quran. Tapi sekarang berubah, mahar Quran itu cetakan Al-Quran. Wujudnya kertas, berarti maharnya itu kertas yang bertuliskan Al-Quran. Jadi kalau maharnya surat Ar-Rahman, berarti ya bacakan Ar-Rahman itu. Kalau maharnya mengajarkan ayat kursi, istrinya belum bisa ngajarin ayat kursi. Dia Al-Quran 30 juz, tapi cetakannya, bukan ngajarinya. Nah, sekarang prakteknya begitu. Dulu itu hal ma'aka minal Quran, kamu hafal Quran nggak? Al-Ikhlasnya sudah, maharnya Al-Ikhlas, bacain Al-Ikhlas, halal. Tuh maharnya. Ini maharnya salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahu dari mana dia Muhammad? Namanya tertulis di arsy, di tiang arsy, dalam di bawah arsy. Falamma zawwajallah, ketika Allah sudah menikahkannya, wa ja'ala lahu sa'adan, Allah jadikan dia tenang. Berarti tadi Adam nggak tenang. Anginnya kenceng ya. Angin ini yang menciptakan Allah, yang menggerakkan Allah. Ini nggak seberapa dibanding tsunami. Cuman angin, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Oh, angin itu bisa menjadi pemusnah kalau Allah berkehendak. Yang namanya riyah, guncangan bumi, ombak. Wajah lahu sakanan, Allah jadikan Adam tenang, min nafsihi, jiwanya tenang. Lalu Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu bersama pasanganmu di surga, makanlah dengan senang, dengan nyaman, malah saja kamu kehendaki. Tapi jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu berbuat zalim. Wa yaqulu inna khuliqa Hawa kana ba'da dukhulil jannah. Tapi ada pendapat itu Hawa dicipta setelah Adam masuk surga. Paman qala asadi. Jadi ada dua pendapat nih. Pendapat pertama, itu Hawa dicipta di luar surga, tapi ini dalam surga yang kedua. Di khabar terkaraw an Nabi Malik, an Nabi Salih, an Ibn Abbas, dari Murad, dari Ibnu Mas'ud, wa annas minas sahabat arajau iblis minal jannah, iblis diusir dari surga, wa asyana Adam al-jannah, lalu Allah tempatkan Adam di surga. Fakana yamsi, jalan-jalan. Adam di surga, surganya seluas langit dan bumi, jalan-jalan. Sepi kan? Sepi banget, sendiri. Jalan-jalan, wah indah banget, indah. Dan gak kebayang, gak ada perempuan, gak kebayang. Dia yamsi, jalan-jalan, laisa lahu zaujun, nggak ada pasangan, di tengah hutan sendiri, rumah megah sendiri, enak kan? Ada yang kurang, nggak enak, nggak nyaman. Nah lalu yaskunu ilaihi fanama, dia lalu tinggal di situ, lalu tidur, fanama, naumatan, jadi tidur. Surga itu nggak ada ngantuk, tapi surganya Adam ini ada ngantuknya. Berarti beda kan?
beda. Wastaiqadha, lalu bangun. Wa inda roksi, tadi kan inda jambihi, di sisi lambungnya, tengahnya. Sekarang di sisi kepalanya, sama. Ada beberapa riwayat amal kita juga begitu. Di alam kubur nanti bangkit, ada riwayat Quran di kepala, ada riwayat juga di jambihi, di sisi lambungnya. Itu teman yang hakiki amal-amal kita. Kalau teman-teman dunia ini akan berpisah ketika mati, tapi amal kita akan kembali terus sampai hari kiamat nanti. Amin. Amal-amal solehnya mudah-mudahan. Di sisi kepalanya ba'inda ra'si imra'atun qa'idatun. Jadi ada seorang, di sisi kepalanya ada perempuan yang duduk. Khalaqahallah, Allah ciptakan dia min dil'ihi fasa'alaha. Lalu nanya, ma anta, kamu ini apa? Kamu ini siapa? Nanya Adam. Jadi dulu Adam nggak tahu kalau itu bakal istrinya juga, gitu. Belum ngerti. Maka qalat imra'atun, aku ini seorang perempuan. Kata Hawa, aku ini seorang perempuan. Qala wa lima khuliqta, lalu kenapa kamu dicipta? Khuliqti. Qalat litaskunu ilayya, aku ini dicipta supaya kamu tentram bersamaku, tenang hidup bareng aku. Qalat lahul malaikah, berkata kepadanya malaikat, yang guruna, memperhatikan ma balagha min ilmihi masmuha ya Adam. Itu namanya siapa ya Adam? Malaikat nanya, malaikat kan nggak tahu. Justru malaikat yang nanya sama Adam, siapa ya Adam? Qala Hawa, dia Hawa. Qalu walima Hawa, kenapa disebut Hawa? Innaha khuliqat min syai'in hayyin, karena dicipta dari sesuatu yang hidup. Qala Allah firman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah berfirman, ya Adam, tinggallah kamu di dalam surga bersama pasanganmu, makan itu semua yang kamu senangi, yang kamu sukai, silakan makan mana aja. Tapi ingat, wala taqrabaha sajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Ketika disebut pohon ini, dekat atau jauh? Dekat. Jangan mendekati pohon ini, jangan. Ternyata masih dekat saat itu. Kenapa? Fatakuna minal zalimin, kamu nanti akan menjadi orang yang berbuat zalim, termasuk orang yang menganiaya diri. Fazallahuma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Qala an-nakhlah, jadi banyak riwayat, ya anggur, kurma, kemudian zaitun, macam-macam. Tapi karena Allah sendiri tidak menambahkan pohon apa, ya hanya ulama mengatakan wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu pohon apa. Yang jelas itu jangan dilanggar. Disebut itu pohon kekalan, itu yang ngomong setan, iblis. Kalau engkau nggak makan ini, kamu nggak akan kekal. Percaya aja sama aku. Inilah kualitas nasihin. Aku ini menasihati kamu biar kamu nggak terusir kayak aku. Aku dulu udah 80.000 tahun sebelum Adam. Dari riwayat 80.000, dari riwayat 18.000. Terusir gara-gara nggak makan ini. Padahal terusir gara-gara nggak mau sujud sama Adam.
dia ngibulin Adam. Sebenarnya Adam bukan karena ketipu iblis, tapi tertipu iblis karena iblis sudah bersumpah biizzatillah, demi kemuliaan Allah. Nggak habis pikir Nabi Adam. Ada makhluk yang bersumpah demi Allah tapi bohong. Sudah disumpah tapi bohong, ada nggak? Kalau disumpah tapi korupsi, ada nggak? Nggak habis pikir dari sumpah pakai Al-Quran nggak korupsi. Halo, terjadi nggak? Itu kayak iblis tuh. Iblis itu demi Allah tapi bohong kan iblis tuh. Nggak ada, nggak habis pikir gitu. Walamma jannatu azma, aku nggak pernah, kata Allah, nggak menemukan Adam sebagai orang yang berusaha melanggar, berniat melanggar, karena tersalah saja, ditipu iblis. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan jadi maknanya iblis, digelincirkan itu. Adam dan Hawa. Ini disebutnya Adam dan Hawa. Berbeda dengan guru-guru kita tuh ceritain keterangan cerita Israelian. Tadinya Adam nggak mau, dibujuk iblis. Lalu iblisnya datang ke Hawa. Hawanya bujuk. Ketika itu Hawa nyobain makan. Bang Adam, Mas Adam, nggak apa-apa nih saya makan nih, nggak ada pengaruhnya. Lalu Adam ambil itu buah, digigit dah. Hawa makan lagi. Hawa makan dua, Adam makan satu. Maka ketika itu terbukalah auratnya. Nah, Hawa ketika makan berhenti di sini, Adam berhenti di sini, dulu menjing. Nah, itu cerita-cerita Israelian. Terhadap cerita begitu jangan dibenarkan, tapi juga jangan disalahkan. Dia mau tawakuf aja. Tapi yang jelas keduanya ini digelincir oleh syaitan, oleh iblis, dua-duanya. Jadi bukan karena pengaruh istri, bukan karena pengaruh suami, tapi pengaruh iblis yang baru disalahin. Jangan juga nyalahin Bunda Hawa, jangan. Yang jelas Hawa juga dibujuk sama iblis, Adam juga. Fa'arajahuma, toh akhirnya keduanya ini diusir, dikeluarkan dari surga. Apa kata Allah? Alam anhakuma antilkuma sajarah. Hai Adam, bukankah aku kasih tahu jangan kamu dekati pohon itu? Jauh dekat. Pohon itu jauh dekat. Nah, tadi awalnya dekat. Pohon ini sebelum melanggar, setelah melanggar jadi jauh. Artinya apa? Setiap pelanggaran kita kepada syariat Allah, kepada aturan Allah, membuat kita jauh dari Allah. Aslinya Allah jauh atau dekat? Dekat aslinya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i da'ani falyastajibu li وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apabila hambaku bertanya kepada dirimu tentang aku, katakan aku dekat. Maka riwayat tentang seseorang perempuan Badui yang ditanya di mana Allah di atas di langit, itu masih berguncang. Dalam arti riwayatnya berguncang, riwayatnya belum muktamad, nggak bisa dijadikan sandaran. Tapi ayat ini jelas, ketika ada orang bertanya kepadamu tentang diriku, aku dekat. Ini qarib. Pun dulu Adam sama Allah sangat dekat. La taqraba hadhihi syajarah. Tapi ketika sudah melanggar, alam anhakum wa antilkum as-sajarah, bukankah sudah aku katakan, aku larang dari pohon itu? Maka saat itu Adam jadi jauh. Bagaimana biar dekat lagi? Kan kita juga pernah melanggar. Pernah nggak? Pernah tersalah ini?
Wah, kayaknya sering juga ya. Kesalahan kecil, minas sabair, kesalahan besar mah insya Allah mudah-mudahan terjauh. Kata membunuh enggak, zina enggak, kemudian makan riba juga enggak, syirik enggak, durhaka enggak. Kalau kesalahan kecil mungkin melihat aurat, mungkin melihat betis pernah enggak? Dan paha. Enggak di dunia nyata, di dunia maya. Nah iya makanya itu dosa-dosa kecil. Dengan ngaji begini insya Allah gugur. Dengan wudhu itu rontok itu. Tapi jangan sengaja. Oh nanti wudhu aja jangan. Maksudnya ya itu semuanya akan gugur. Intajtanibu kabaira ma tunawna nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau engkau jauhi dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, hapus yang dosa-dosa kecil itu. Berkata ghibah, ngomongin orang, ngomongin tetangga, bisik-bisik tetangga. Kadang-kadang nggak nyadar. Besar kecil. Itu kecil terus tumbuh jadi besar juga. Kecil tumbuh jadi besar juga. Kalau fitnah besar, tapi kalau ghibah itu masih kecil. Tapi bagi orang-orang yang alim arifat sudah besar. Tapi kalau orang-orang yang standar orang awam itu masih yang kecil. Karena besarnya kan membunuh. Besar. Maka mohonkan ampun untuk menggugurnya. Mau tidur, Allahumma firli wa lil muslimin wal muslimah. Kita mohonkan ampun itu sebagai penggugurnya. Tapi dengan wudhu kumur-kumur juga hilang, rontok. Jangan kamu dekati pohon itu, malah mendekat makan buahnya. Fatakuna minal dhalimin, termasuk orang yang zalim. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Karena melanggar. Ada yang bertanya begini, tadi kan iblis sudah diusir, kok bisa godain Adam? Iblis sudah keluar surga, sementara Adam dimasukkan dalam surga. Kok bisa godain? Pertama, itu godain di luar pagar. Di luar pagar surga, enggak dalam surga. Tuh, makan bakul biar kekal. Jadi bisikin gitu. Satu. Yang kedua, iblis diusir, tapi masuk lagi melalui ular. Ini ular tuh. Jadi jannah itu maknanya kebun, taman. Jadi iblis masuk dalam ular, ularnya masuk dalam surga. Nah, ular surga itu Cina memang gitu. Tapi diam-diam dia bisikin. Nah, iblisnya bisikin Adam, masuk lagi. Yang kedua, jadi bisikin begitu. Nah, sekarang anak cucunya bisikin kita, bisikin manusia. Diizinkan itu setan majredam ngalir di darah manusia. Dia bisa ngalir darah kita, tapi nggak bisa menguasai hati kita. Orang yang hatinya ikhlas tidak akan tergoda oleh setan, oleh iblis. Illa ibadah kami minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Orang ikhlas ada orang, nggak ada orang tetap ibadah. Bangun malam, tahajud, bukan kencing, dikir. Orang ikhlas ke masjid sendiri nggak ada orang, tetap aja dia tetap ke masjid. Bangun masjid nggak ada yang muji, orang ikhlas. Dipuji nggak membuat dia tinggi hati, nggak membuat dia terbang, dihina nggak membuat dia hilang kemauannya. Saya membangun masjid karena Allah. Nggak berharap penghargaan orang, dia hanya berharap penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia seorang pengajar, yang diajar mau taat mau nggak taat, yang diajar mau dengerin nggak dengerin, nggak peduli.
Yang diajar mau tidur semua juga nggak peduli. Yang penting dia ikhlas karena Allah. Jadi disitulah orang ikhlas. Dia ingin semuanya itu muaranya kepada Allah. Jadi memang ada yang ikhlas langsung, ada yang pakai perantara. Pakai perantara gimana? Kan ada orang sholat, katakanlah biar rezekinya lancar, sholat malam, sholat duha. Ya, itu dalam tasawuf langsung dianggap salah itu. Ya dalam pada Allah. Tapi kalau rezekinya lancar untuk nyekolahin anak, untuk sedekah, itu kan pada Allah juga. Nyambungnya, nyekolahin anak juga karena Allah, sedekah juga karena Allah. Jadi dia sholat duha bersama karyawan, rezekinya lancar, dia sedekah. Ya, menghidupi orang itu juga bagian, memberikan pekerjaan pada orang, gaji orang, itu juga bagian pada ketaatan kita kepada Allah. Di antara amal juga Allah itu kan memberikan pekerjaan, nyekolahin anak, termasuk ngopenin orang tua. Kan amal yang paling Allah selain sholat tepat waktu, di atas waktunya, juga di awal waktunya, sebagian ulama menafsirkan itu adalah birrul walidain, yang kedua berbakti sama orang tua. Misalnya ladang membantu orang tua, itu juga karena Allah. Jadi ada yang saya terangkan langsung ya, pokoknya karena Allah, karena titik. Mau lancar, pokoknya Allah ridho, titik. Ada yang model itu. Tapi jangan disalahin juga. Orang yang sedekah biar rezekinya itu berkah, jangan disalahin juga. Biar anaknya yang di pesantren pinter, taat, jangan disalahin juga. Karena memang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Allah perintahkan kita untuk minta tolong dengan sabar, dengan salat. Jangan kalau punya masalah salat hajat, salat istikharah, itu bagian dari cara takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini ada perintahnya setelah ada melanggar, qul nahbitu ba'dukum li ba'din. Turunlah kamu, sebagian kamu terhadap yang lain, aduun, akan bermusuhan. Terbukti enggak? Terbukti. Sampai kapan? Walakum bil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Kamu di bumi ada waktu tempat tinggal, kamu bertempat di sana, mata'un ilahi, sampai batas yang ditentukan. Jadi nafas sudah ada ketentuannya, langkah kaki ada hitungannya, rezeki ada jatahnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba yang dituntun untuk mendapatkan keridhaannya, baik setiap nafasnya, langkahnya, kemudian gerak-geriknya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.